Ya, oke, ini adalah kelanjutan dari novel Beginning After the End. Setelah mendengar informasi dari pengawal, Arthur pun mulai berdiri dari tempat tidurnya dan berkata, "Di mana kau melihat kapal-kapal tersebut?" Lalu penjaga itu pun menjawab, "Kami melihatnya di selatan Etistin, Pak." Setelah mengetahui informasi tersebut, Arthur pun langsung bergegas berlari ke ruang portal bersama Sylvie. Walaupun Virion berusaha menghentikannya, tapi Arthur bersikeras untuk tetap pergi. Ia juga berkata, "Aku ingin melihat kekacauan macam apa yang telah aku perbuat." Beberapa saat kemudian Arthur sudah berada di depan gerbang teleportasi. Akan tetapi kali ini sudah ada dua penjaga yang menjaga gerbang tersebut. Lalu Arthur pun langsung berkata, "Cepat buka pintunya." Tapi pengawal tersebut melarang Arthur. Ia berkata jika pintu gerbang hanya boleh dibuka atas perintah Komandan Virion dan juga Lord Aldir. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Arthur sedikit jengkel karena ia tidak ingin membuang-buang waktu. Lalu Arthur kembali menjelaskan, "Aku baru saja keluar bersama Virion dan juga Aldir. Jadi cepat buka pintunya." Nah, setelah mendengar jika Arthur bersama Virion dan juga Aldir, awalnya salah satu penjaga mulai merasa ragu apakah ia akan membuka pintunya atau tidak. Tapi salah satu penjaga lainnya yang merupakan wanita paruh baya dan juga penyihir berkata, "Nah, kau harus berkata sopan kepada orang yang lebih tua. Dan akan ada bahaya di luar gerbang. Tapi jika ada wali yang menjagamu mungkin..." Nah, sebelum wanita ini menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba keduanya merasa seperti tubuhnya terbebani. Bahkan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Itu semua karena energi ataupun tekanan luar biasa yang dikeluarkan oleh Arthur. Melihat kedua penjaga yang kewalahan, akhirnya Arthur pun melepaskan tekanannya sehingga mereka berdua kembali bisa bernafas. Lalu Arthur kembali berkata, "Jangan sekali-kali mengguruiku." Dan cepat buka pintunya. Dengan itu keduanya pun bergerak dan membuka pintu teleportasi. Setelah memasuki ruangan tersebut, Arthur pun berkata kepada penjaga yang merupakan pria tua, "Buka portal menuju Etistin." Awalnya pria tua tersebut terlihat ragu, akan tetapi pada akhirnya ia tetap membuka portal tersebut ke arah Etistin. Dan tak lama kemudian Sylvie dan juga Arthur pun memasuki portal tersebut. Dan beberapa saat kemudian Arthur pun keluar dari salah satu portal di daerah Etistin. Tapi di sana sudah ada banyak prajurit yang menjaga. Salah satu komandan yang mengetahui kemunculan Arthur pun langsung bergumam, "Siapa yang membolehkan anak-anak masuk ke daerah ini?" Lalu penjaga pun berkata, "Pak, ia keluar dari istana." Lagi-lagi Arthur diremehkan karena tubuh kecilnya. Tapi karena tidak ingin membuang-buang waktu, Arthur pun berkata, "Aku dikirim oleh Komandan Virion. Cepat buka pintunya atau aku akan membuatnya sendiri." Mendengar perkataan Arthur, tentu saja awalnya si komandan ini merasa jengkel. Ia menganggap Arthur hanyalah anak nakal. Apalagi di luar gerbang sangat berbahaya. Ia tidak ingin jika warga sipil terluka. Arthur pun akhirnya kehilangan kesabaran. Ia pun kembali mengeluarkan tekanan atau aura mematikan. Bahkan beberapa penjaga mulai pingsan karena tidak bisa menahan tekanan tersebut. Suasana jadi terlihat sedikit kacau. Beberapa orang yang masih sadar mulai meminta bantuan. Lalu Arthur pun berkata, "Sylvie bersiap, mari kita keluar gerbang." Lalu Sylvie berkata, "Tapi bagaimana dengan pintunya?" Arthur pun menjawab, "Mari kita membuatnya." Nah, di sini Sylvie yang awalnya merupakan rubah kecil langsung berubah ke bentuk aslinya, yaitu seekor naga hitam. Kali ini penampilannya lebih perkasa daripada penampilannya 2 tahun yang lalu. Melihat kemunculan Sylvie, semua orang yang melihat pun mulai gemetar dan tak lama kemudian gerbang tersebut pun langsung hancur. Arthur pun dengan cepat menaiki Sylvie dan berkata,
kita harus sampai ke tujuan secepat mungkin. Beberapa waktu pun akhirnya berlalu. Arthur pun tiba di salah satu tebing dekat kota Trellmore. Dan alangkah terkejutnya Arthur saat melihat ke arah selatan lautan, karena ada ratusan kapal perang yang sedang menuju daratan. Entah kenapa itu membuat Arthur sangat terpukul. Ia pun langsung mengingat momen di mana saat itu dirinya memberikan cetak biru kapal tersebut kepada Gideon. Tapi ia tidak menyangka jika cetak biru tersebut jatuh ke tangan musuh. Dan itulah yang membuat Arthur menjadi sangat bersalah. Peperangan terjadi lebih cepat dari yang ia duga karena cetak biru yang ia buat. Tapi saat itu ia juga akhirnya mengingat kembali perkataan dari Virion, yaitu jangan terlalu menyalahkan dirinya. Dan dengan itu Arthur pun kembali membulatkan tekad. Ia pun berkata, Sylvie, mari kita kembali. Akan ada peperangan yang harus kita menangkan. Di lain sisi, di sebuah ruangan di mana Cynthia Goodsky sedang berbaring atau tertidur akibat kutukan yang ia terima, ada bayang-bayang yang sedang membisikinya. Direktur, cepat beritahu kami informasi yang kau tahu. Dengan begitu, kami bisa mudah memenangkan peperangan. Ingatlah, ada banyak nyawa yang bisa Anda selamatkan dengan pengetahuan yang Anda miliki. Walaupun Cynthia dalam keadaan tertidur, tapi nampaknya ia masih bisa mendengar suara tersebut. Akan tetapi ia sama sekali tidak bisa membuka mulutnya. Bayangan tersebut kembali berkata, tidak masalah jika kau mati karena kutukan tersebut. Selama kami mendapatkan informasi, maka tugasmu sudah selesai. Lalu tiba-tiba sebuah cincin pun masuk ke dalam kepala Cynthia. Saat merasa kesakitan, ia pun mulai teringat masa-masanya dahulu, yaitu saat peperangan antara manusia dan juga bangsa elf. Tepat setelah peperangan berakhir, ia sedang berbincang dengan teman elfnya, yaitu Virion. Walaupun sebelumnya mereka musuh, akan tetapi setelah peperangan selesai mereka kini berteman. Virion bahkan menyarankan agar Cynthia mengajar, dengan begitu generasi masa depan akan lebih baik. Tapi Cynthia berkata ia akan membuka akademinya sendiri, dan itulah awal mula terciptanya Akademi Sirius. Kenangan masa lalu terus saja membanjiri ingatannya. Bahkan sebelum ia benar-benar menutup matanya, ia melihat sosok Virion yang sedang menggenggam tangannya. Dan tak lama kemudian, sebuah tombak hitam pun menembus dadanya. Darah mulai membanjiri tempat peristirahatannya. Di sisi lainnya, Virion yang akan istirahat dibuat terkejut karena salah satu prajurit menghampirinya dengan tergesa-gesa. Ia pun berkata, "Komandan, kami mendengar suara teriakan dari lantai dasar." Mengetahui hal tersebut, Virion pun langsung terkejut karena di lantai dasar atau lantai bawah hanya ada Cynthia dan juga Anna yang merawat Cynthia. Ia pun langsung bergegas menuju ruangan tersebut. Dan tak lama kemudian, alangkah terkejutnya Virion saat melihat teman darahnya berbaring dengan darah yang membasahi seluruh tubuhnya. Terlihat sebuah lubang atau luka di dadanya, dan itu adalah kematian tragis bagi teman lamanya. Chapter pun berakhir. Oh ya, saat melihat kondisi Cynthia, Anna yang merupakan penjaga Cynthia juga terlihat terkejut. Itu berarti ada orang lain yang membunuhnya. Oke, itu saja dulu. Ketemu lagi di next video. Bye bye.